إلى حضرة النبي المصطفى رسول المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر بن عثمان سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كما هو إلى حضرة جميع الأولياء من غفر لك من مشارق الأرض إلى مغربها ويمينها إلى شمالها برها وبرها خصوصا إلى سلطان ولا سيدنا شبد القدر الجيلاني ولا سبيل القاسم جلال المولدي ولا حضرة شبه الدين الشبدي إلى حضرة سبي يزيد البستامي خصوصا إلى حضرة إمام رباني وإلى حضرة جملة طرقنا مكانهم من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى حضرة جملة صديق النسي وإلى حضرة شيخنا شيخ محمد خالد بن عبد الله البنغلاني كما خصوصا إلى حضرة أبي ثم خصوصا إلى حضرة أبي شيخ مجهر أرس الفناني وشيخ شيخ محمد فرد جابيان وعيسى برمال اسمين كهج مجهر أرس الفناني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى حضرة روحاني تجي أمنا حضرة بدر المسجد فتح سلامة الدنيا والأخرى اللهم اجعلهم من الفائزين واجعلهم من العلم وأهل الخير والبركة والسعادة في الدين والدين والآخرة واجعل هذا المجلس مجلس العلم إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وبعلومه في دارين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah meneruskan kemarin tentang orang meninggal dunia itu sebenarnya bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan kepada orang yang hidup. Di sini ada banyak bukti, termasuk ada hadisnya, ada juga asar dari sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa lan ngeriwayataken sapa Tabrani fil Awsat dalam kitab Awsat Nabi Sa'id al-Hudri kecerita saking Nabi Sa'id al-Hudri radhiyallahu anhu anin nabiya saking anan nabiya satune kanjeng satune sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi innal mayyita satune mayyit iku ya'rifu ngawerwe sapa mayyit man ing wong yang silu kang ngedosi sapa manhu ing mayit kaya milu lan kang gawa sapa manhu ing mayit kaya finu lan kang ngafani sapa manhu ing mayit pamanan wong yudallihi kang nyeliakan sapa manhu ing mayit fi hafratihi ing dalam kuburane mayit bakana lan ana sapa ora bejong lo nyare oh iyalah kamu jala kerja jia apa sakama rading bener jia oh iya jia mikrofon ya halo 1 2 3 lama masuk apa melak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ngelak ke mikrofon. Biasanya nggak ngelak ke mikrofon kan biasanya. Stereo. Ini kan ros. Hah? Telepon ini kan ros. Apa nah? Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Ngalah ada output dia. Sata senjong. Main out. Ya, ngalah ada main out lah. Coba, dekat. Tak buat. Oh, baji ya. Terus dah aja. Bisa. Sabar aja. Kemana nak dia? Balancing. Melok di sekadar. Bismillahirrahmanirrahim.
Halo, halo. Mati ya? Ah, ini dia berarti segala petek. Nunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tu ngangkui sistem secanggih ya, Jong. Mangkro bisa ya. Halo, halo, halo. Mati ya? Juga di lampu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Ya, ayo terus ngaji kita. Wa kana lan ana sapa Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu dawu innal ambata satone sapa pira-pira wong mati. Iku latatihim demi yektene teko him ing ambat apa ahbarul ahyai kabare pira-pira kabare wong kang urip. Fama min ahadin maka ora ana min ahadin wong suwiji lahu kadue amwat fama min ahadin lahu hamimun fama maka ora ana min ahadin saking wong suwiji lahu saking amwat apa hamimun kekasai koribun wong kang parek illa kaya tilan bakal teko ing ahad apa khabaru aqaribihi kabare kerabate ahad kain kana maka lamun ana apa kabar iku khairon bagus sarra maka seneng sapa amwat bihi sebab khabar wa fariha lan tegese bunga sapa ahad ya ahad ya wa ingkana lamun ana apa kabar khabaru aqaribihi iku syaron ele abasah merengot sapa ahad lahu krana kabar wa hasinalan susah sapa ahad. Kana lan ana sapa Imam Ibnu Munabbah rahimahullah taala yaqul iku dawuh innallaha satani Allah taala iku bangun sapa Allah daron ing umah fis sama ing dalam langit as-sabiati kang kaping 7 yuqalu kang den ucapaken laha kadhe umah apa al-baida umah baida tajadane kang kumpul fiha ing dalam baida apa arwahul mukminin pira-pira arone wong mukmin faida mata makotat kalane mati sapa al-mayyitu mayyit min ahli dunya saking ahli dunya talaqathu mafakhum ing al-mayyitu sapa al-arwahum pira-pira ruh fayas aluna maka padha takon sapa arwah an ahbari dunya saking kabare dunya kama kaya oleh barang yasalu takon sapa al-ghaibu wong kang ado wong kang gaib ahlahu ing keluargane al-gaib ida qadima kama yusalu kaya oleh den takoni ya sapa al-gaibu wong kang perjalanan jauh alahu ing ahline gaib ida qadima tatkalane teko min safarin ida qadima tatkalane teko kelero-kelero ahlahu ahluhu jangan kama yusalu kama yas'alu daya kama yas'alu kaya oleh takon al-gaiba ing wong kang gaib sapa ahluhu ahline gaib ida qadimat kalian teko sapa gaib min safarin saking pelakon alaihim ing atase ahluhu rawahu Abu Nu'aim fil Hulliyah ing dalam kitab Hulliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo cekak apa becek jangan masalah bisa ngalak aja sepotongnya aman buka angkat lepas wis saja malah bisa kalak langsung melalui mic-nya pada mongpun dia kan pada di headset.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini menerangkan tentang orang mati itu sebenarnya bisa mengetahui kabarnya orang-orang yang hidup. Bahkan di sini diterangkan Imam Tabrani dalam kitab Ausat itu menjelaskan ada sebuah hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Walaupun hadis ini bukan hadis yang sahih setingkat Imam Bukhari, tapi hadis ini termasuk ya hadis yang bukan maudhu lah. Karena untuk menjadi sahih hadis itu berat persyaratannya. Sebagaimana menjadi dhaif, hadis itu gampang menjadi dhaif. Hadis Bukhari yang menceritakan tidak pernah ngaji itu dhaif hadisnya. Bukan Imam Bukhari yang dhaif, yang bercerita yang dhaif. Ngerti? Jadi hadis itu coba lihat ilmu hadis tuh, ada sahih fi riwayati, sahih fi dirayati, sama dhaifnya dhaif fi riwayati, dhaif fi dirayati gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis itu untuk menjadi sahih berat persyaratannya, karena semua orang yang menceritakan hadis ini harus dhabit, harus adil, khosok, bukan fasik, tidak suka berdusta, dan bisa dipercaya. Itu untuk menjadi sahih. Tetapi untuk menjadi dhaif gampang sekali. Kamu tidak pernah ngaji, terus kamu menceritakan hadis yang kamu temukan di buku, itu dhaif itu. Kenapa dhaif? Karena kamu putus sanadnya dari orang yang menceritakan hadis. Loh, saya akan baca dari buku. Lah iya, buku yang kamu baca itu belum tentu menuliskan dengan benar, belum tentu meriwayatkan hadisnya dengan benar, apalagi terjemahan. Kalau hadis terjemahan, yang menterjemah itu belum tentu benar, karena orang menerjemahkan bahasa itu butuh kemampuan yang luar biasa, karena tidak semua bahasa bisa diterjemahkan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, coba diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu salah penerjemahan begitu itu. Karena Bismillah itu isti'anah, minta pertolongan itu. Seharusnya Bismillahirrahmanirrahim itu dengan meminta pertolongan kepada Allah melalui penyebutan namanya. Itu kalau pakai nahwu begitu. Coba kalau kamu ngaji itu di Al-Fannani, kan ada khobar yang disimpan, khobar yang wajib disimpan, seperti khobarnya la haula wala quwata illa billah. Coba diterjemahkan, la haula, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Salah itu, kurang tepat. Karena di situ ada khobar yang dibuang. La haula urono podo iku maujud. Wala quwatan, urono apa kekuatan iku maujud. Maujudnya kok tidak disebutkan dalam terjemahannya. Ya karena orang yang menerjemahkan itu nggak bisa memasukkan kata maujud itu lo salpa. Tidak ada daya itu maujud, masa begitu? Sama aja bahasa Indo sebingung masalah. Ya apa enggak? Nah itu makanya penerjemah nggak bisa mewakili. Makanya terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemahannya Al-Quran bukan Al-Quran. Gitu. Begitu juga terjemahannya hadis itu bukan hadis itu kalau menurut saya. Kenapa? Karena itu terjemah. Terjemah itu belum tentu pas dengan kata-katanya. Disinilah kenapa kita itu harus berguru kepada orang yang punya sanad. Karena tidak boleh sembarangan menafsirkan Al-Quran itu. Karena banyak lafaz dalam Al-Quran itu yang mengandung makna tersimpan. Kalau dimaknai secara lafaz bisa salah. Seperti
kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah. Masa Allah punya wajah? Enggak seperti itu. Ngerti? Karena Allah Ta'ala itu Tuhan, tidak punya wajah seperti manusia. Loh, di situ kenapa Allah pakai kata wajah? Karena Allah Ta'ala itu berfirman kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berusaha mencari konsep yang mirip. Kata orang ahli bahasa metafora. Kalau dalam Al-Quran musyabbihat itu namanya. Metafora seperti nyiur melambai-lambai di tepi pantai. Ada nyiur melambai ya. Melambai itu tangan, nyiur punya tangan. Enggak kan? Tapi di bahasa Indonesia nyiur melambai-lambai. Atau dalam kata puisi itu bulan tertawa kepada kita. Ada bulan tertawa? Enggak, maksudnya bulan itu bersinar terang, cerah, seakan-akan tertawa. Paham? Begitu juga Allah dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu hancur kecuali wajah Allah. Yang dimaksud wajah di situ bukan wajah. Allah Ta'ala tidak punya wajah karena Allah Ta'ala itu dat. Yang dimaksud itu wajah itu mewakili kepada keseluruhan. Nih contoh tapi nggak pas nih. Zainal memegang Zainal menuntun 3 ekor sapi. Masa Zainal nonton ekor sapi? Ya. Masa Zainal itu menuntun ekor? Apa saya maksud 3 ekor sapi itu? Sapinya maksudnya. Betul. Tapi disebutkan sebagian karena menunjukkan ciri-ciri khusus. Sapi itu berekor. Ciri-cirinya sapi itu salpak di ekor. Gitu. Tapi yang dimaksud bene pasinan neku buntung sapi telok pakai teret kabeh telok. Bisa? Ya enggak bisa. Itu maksudnya. Jadi kata ekor di situ tidak kemudian melambangkan ekor-ekor gitu loh. Banyak di Al-Quran kata-kata seperti itu. Gitu. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Tuhan bersemayam di atas arsy. Jadi maksud bersemayam itu bukan duduk. Bukan lalu diam begitu. Bersemayam itu maksudnya menguasai, seperti Belanda menduduki Indonesia 300 tahun. Masa belum tujuh di Indonesia aja? Nah gitu loh. Makanya orang itu jangan memaknai Al-Quran mentah-mentah. Harus dibandingkan dengan ayatnya. Karena Al-Quran itu berisikan banyak makna yang tersimpan. Begitu. Hadis juga begitu. Hadis dia karena nggak boleh kita itu kemudian mengandalkan terjemahan. Makanya orang pesantren itu mati-matian belajar nahwu. Seandainya anak pesantren itu, seandainya ulama-ulama salaf tidak menganggap penting ngambil langsung dari sumber aslinya, ya nggak usah belajar nahwu, baca saja semua terjemahan yang ada. Kemudian ulama yang alim suruh nerjemahkan saja, semua kan beres. Tapi justru itulah kesalahan yang dilakukan orang Nasrani, sehingga akhirnya kitabnya berubah. Al-Quran tidak boleh ditulis terjemahnya saja. Kalau ada orang nulis Al-Quran terjemahnya saja, haram hukumnya itu. Ulama sepakat itu. Kalau kamu nulis Al-Quran, tulis ayatnya, lalu terjemahnya nggak apa-apa. Kalau hadis, ada yang perbolehkan ditulis hadisnya saja. Tapi kalau Al-Quran, tidak boleh. Harus ayat aslinya ditulis, baru terjemahnya ditulis. Sehingga jika ada salah pemaknaan dalam terjemah, ayat asli ini masih asli, tidak berubah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ayo ngaji nahwu Al-Banani tiap pagi ada jawab. Kadang kan engkau orang ngaji riadol ke nampai kok. Kamu ngaji Al-Banani itu tujuannya agar kamu bisa langsung baca Al-Quran, memahami maknanya secara pas seperti yang dipahami Rasulullah dulu. Kuncinya ada di ilmu nahwu dan sorof gitu.
Gitu. Makanya kayak tujuannya itu diingat sehingga ketika kamu ngaji itu kamu jelas tujuannya. Nah, gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ki pasang ko are ada kuna nang ko ngaji alfanane do. Justru alfanane aja mau ada tahu tapi kitab jadi bisa macam makna yang tersimpan ada tahu lo bisa kalake le orang. Sekarang ini banyak orang itu diakali orang. Gitu. Dimaknai Al-Quran dimaknai sembarangan. Wala tulku biaidikum ila tahluka, jangan kau lemparkan dirimu dalam kehancuran. Ini ayat berarti mengharamkan rokok. Bila Kanjeng Nabi nama rokok lamba. Jadi ada lamba zaman Kanjeng Nabi rokok aja. Pala tahluka kehancuran itu dibanding di rokok disamakan dengan tahluka. Coba. Itu kebodohan. Kalau menurut saya, orang yang menggunakan dalil walatul kubaidikum ila tahluka untuk mengharamkan rokok itu bodoh. Karena asbabun nuzul ayat itu adalah untuk orang yang menghentikan pendanaan perang di zaman Nabi. Yang asalnya nyumbang untuk perang, karena perang butuh biaya besar seperti makanan, seperti kuda, seperti senjata. Lalu ada sebagian orang munafik itu kemudian mempengaruhi orang lain agar tidak menyumbang kepada peperangan yang diadakan untuk membela umat Islam itu. Akhirnya ayat turun, jangan kau lemparkan dirimu dalam kehancuran. Kalau tidak didanai perang itu, kalau kalah, yang kalah bukan hanya umat Islam saja, tetapi juga orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah gitu. Akhirnya turun ayat itu. Ternyata setelah sekarang ayat itu digunakan untuk mengharamkan rokok. Jangan kau lemparkan dirimu dalam kehancuran. Artinya kalau kamu merokok itu kemudian kamu menghancurkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena rokok berbahaya. Loh, kalau memang berbahaya rokok, maka mie goreng itu lebih haram. Rokok itu disedot sebul boleh, kan? Kalau mie goreng ada pengawetnya, natrium benzoat, pengawet mayat. Sehingga walaupun tidak tidak laku lo paju, tidak payu, umpamanya 1 tahun tetap mie goreng itu nggak berui, nggak baroi gitu, tidak basi. Aku lo tahu njok tak tegu mie goreng jok makin lo paju belum bulan pak itu pengawet mayat. Kalau dimakan diolah dengan perut, dengan lambung kamu itu akhirnya kena kimia menjadi lemah, lalu kamu kena asam lambung. Kalau lama itu bisa kena penyakit ginjal karena jadi darah diracuni oleh pengawet mayat, beku badan ini loh, otot-otot pembuluh darah itu akhirnya beku. Akhirnya ada yang kena jantung, ada yang kena darah tinggi, ada yang kena itu. Itu pengawet ada di makanan itu, di mie goreng itu. Kok tidak diharamkan? Kalau memang bahaya, coba. Kok hanya rokok yang dimusuhi? Loh, kita ngomong ini karena Madura ini juga mengandalkan rokok untuk bisa maju. Kok bisa? Tembakau paling terkenal tembakau Madura, paling rampah haram. Nah iya. Dan bukan itu saja, ini jujur, mauhum ya. Bahayanya rokok itu tidak jelas. Kak Muhammad Buruk dah. Rokok mulai umur 10 tahun. Setelah umur 70, para 70 sehat Pak Kun. Dokter mah tidak ada. Loh, kenyataannya begitu. Banyak ya nang cukur je pada. Mulai umur 10 tahun lah rokok. Wah sampai setelah sehat lalu teman kening paru-paru TB enggak. Terus di mana bahayanya? Loh, kenyataan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, memang ada orang rokok lalu kena paru-paru. Loh, makin lo rokok kena paru-paru. Ayo, melok percaya tak punya bedena karabine kening paru-paru kan? Lo rokok sehari juga tak teman kening paru-paru lampak suntik Pak Polo Arit. Pak Polo Arit berapa? Pak 6 bulan.
suntik. Padahal lu rokok. Nah, makanya itu menurut saya pembodohan itu. Ya kalau ada ulama memakruhkan rokok, mengharamkan rokok, silahkan. Tapi jangan salahkan orang yang seperti saya yang menghalalkan rokok. Karena sama-sama punya dalil ini. Rokok itu bukan ibadah, butuh dalil mengharamkan. Apa dalil mengharamkan rokok? Walatul kubeku bukan, itu nggak bisa dipakai di rokok. Kalau ilat tahluka itu kemudian kehancuran diterapkan ke rokok, mie goreng haram, naik sepeda motor haram karena lebih banyak orang mati gara-gara naik sepeda motor. Ayo bantah, mau bisa? Enggak, mbak panggil ustadz dah. Nah ya, perkara perspektif Ustaz tadi Hidayat mengharamkan rokok. Lo apa? Korja negor dak semenghalalkan rek. Mau negor, ayo debat pakai petong Senin latinnya. Ya undang kuat. Soal pada di dalil. Nah iya. Oke, dalil Nabi Muhammad menganjurkan tidak makan bawang karena baunya yang orang kan rokok aja bau om karena tembakau itu bagus. Ada cengkehnya, kretek kan kalau di Indonesia. Iya mau ngakui Marlboro Pote juga. Tapi mau ngakui kretek, justru mau rokok tangena bau betang colong. Mau ngarokok pencak bau rokok. Pakai seki kebebeng. Lo bisa, Nabi Muhammad saja itu tidak pernah mengharamkan orang makan bawang. Nabi Muhammad itu menganjurkan kalau mau sholat jangan makan bawang karena takwa bau kan begitu. Mau apa aja enggak? Nah iya. Nah gitu loh. Coba pang haram, mau haram. Kalau homer narkoba yang merubah itu membuat mabuk, mukul muskirin, homrun, kul homrin haram, itu masuk akal. Rokok tidak memabukkan. Sudah simpel saja. Ya mau berlok terima pakai debat bingkoi. Pakai petong Senin latih bingkoi. Nah, enggak ada apa-apa. Kalau memang unsur pengharamannya karena bahaya. Tapi kalau unsur pengharamannya itu karena tidak punya uang, ya benar haramnya kalau dibeser. Ya apa enggak? Iya, enggak usah lah ngubah hukum Tuhan itu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya mayit itu tahu kepada orang yang memandikan. Tahu kepada orang yang mikul, tahu kepada orang yang mengkafani, tahu kepada orang yang meletakkan ke dalam kuburan. Sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang mati itu tahu. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah masa Pak, ya coba mati TV dia kita tahu itu cakap karangku dia. Saya kan yang Nabi lah ada budaya. Iya tahu. Kalau ibu kita talqin, ini percuma, ini mayit ini. Sing orang mayit tahu orang mati itu. Makanya ketika pada family kamu mati apa itu, ya perlakukan seperti waktu masih hidup lah. Yateng, kotulaona, cepados belados agian, itu tahu. Malah percaya mati tibi le percaya. Yang saya nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku doa mati aja lakar tako. Kalau orangnya sajen tua jen tako mati. Mungkin ngode kade aja lalu tako sekali kan. Dek mati ya. Tahu me ada tako. Kalau lambat lo tako sekali mungkin ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah itu apa takut ya nyaman orang nyaman bareng lo ketahui jelas karena menakutkan sesuatu yang tidak diketahui itu menakutkan. Contohnya pocong bukan karena kita tidak tahu. Seandainya kita tahu kenalan biasa do kondo dongeng lo kira takut apa takut kering caca pencak lo kan iya hantu pocong apa. Pada dasarnya kan kita hanya takut sendiri. Mereka sebenarnya nggak bisa membahayakan kita kan.
Ki bayan sampai ngamuk. Sampai ngamuk kena ketek. Sengel ki kincong. Sampai ngamuk macam-macam. Nggak jong bocor, ayolah pikir lah pocong mana ajak loncat, itu ajak loncat dia. Lah salah dia pakai dia ada emak. No, kalau lo bisa tanangnya padanya. Coba, iya menja, nendeng lo bisa, so kau tale. Ada emak bocongnya kemarin, ha? Mungkin pada naktik pada tojuk, mana ada tojuk, pada bocong mau nonton keda atau ajeling, agelak keda. Loh, tak nyaman gepak, Bocong TV ku taneng kan cekal lo bisa ya. Sopo nah cekal. Mek hede setako. Mek hede setako bener bocong setako. Ya penja. Nah ini ya. Itu deki ada mau nengroman tapi di apa kucung apa dia. Cek tako. Aja lo bisa nokol. Lo bisa nokol, lo bisa medeng, lo bisa nyocol. Ya, sokone tale. Sentaren. Celing tenko, dah ya. Pola itu tolong agak, pola dicolak kinan. Doh, ongkuan ya doh, meta kok. Saya kok tak kok, malah mengbengal dicolen talen nang re, dicolen kalah. Aja kabe mengreng orang blater juga kabe anu aja, kabe pangserap. Mau kita masuk ada situ nganu mau ngibut talen apa pocong jo orang bisa tidur ngepi. Bisa tidur nggak direng mati lo orang tangi ini. Ikut cak aji sirap, talena bocong kan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ija kok tak kok, maman tak apa di saya boleh hantu Indonesia itu loh. Kuntilanak itu beraninya sama anak-anak. Makanya disebut kuntilanak. Itu yang sering menculik anak-anak kan kuntil. Ngutil kan mencuri, ngutil anak itu kuntilanak itu suka nge-baby yang reng lambat. Nyebenak anak. Itu biasanya perempuan kan. Itu nanti apa? Sundel bolong tak bolong belakang. Nah, itu mitos itu. Kuntilanak itu perempuan biasanya. Wah asik kayak laki nama kuntilanak ya. Ya, apa saya ketako? Coba. Ya menguntilanak mungkin tanengan lo tale ngaraya. Biasa reken taneng Pak. Ampo atong gentong nang TikTok jampo baru nyuting gentong baru kena bawah ya. Lekei ra sentak tere. Eng malera. Wong dina lamba sosom je tak cedak. Nang perapatan ke laut di dia ampo geger dia. Kerasa kalbus. Paha tole aja cetak goreng. Leje bah gelundur sampai agel kakak. Nabeng dah ya, nabeng goreng. Aja. Pas anu boleh sungguh majidnya. Nah beda, agar beda aja. Beda ngaber sungguh. Sungguh ngaber ya. Oh, tambah serem je mau dina. Maksudnya ya lo pada bi seneng TV juga apa juga yang coba. Sungguh. Malah beda orang nggak sengosong kadang. Mang beda orang sana je pemasok ke atas. Lepas usung. Ya berkafur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu badas katanya jin jin itu jin. Sekarang jarang tuh karena adzan itu di mana-mana. Kemudian senat pesan kapin. Lah senat. Bismillahirrahmanirrahim. Jago takok cele pada ana pangeran kena malu ke pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu. Orang mati itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa tahu kepada orang yang masih hidup. Itu juga diceritakan di sini. Sa'id bin Jubair itu berkata, ini namanya asar ya. Kalau hadis itu dari Nabi, kalau dari sahabat itu asar namanya, gitu loh.
Sa'id bin Jubair ini berkata, kalau sahabat yang mengatakan, ya dari mana kalau bukan dari Nabi? Tapi tidak kemudian menjelaskan itu dari Nabi. Cuma Sa'id bin Jubair itu bercerita kepada murid-muridnya, hei anak-anak kapi gitu. Kayak saya sekarang cerita ini dari kitab. Sa'id bin Jubair itu pernah bercerita bahwasanya innal amwat, seorang mati itu akan datang kepada mereka kabar-kabarnya orang yang hidup. Orang mati itu tahu kepada orang-orang kabarnya orang yang hidup. Jadi kalau ada orang mati itu punya kerabat, punya famili, itu datang kabarnya kepada orang yang mati bahwasanya si ini umpamanya sekarang suka mencuri, si ini umpamanya husu. Datang itu kepada bapak-bapakmu yang meninggal atau ibu-ibumu yang meninggal itu, atau kakek-kakekmu itu. Awak kamu kompoya berenang pondok yang meraja tabu lo teman ngaji lo teman ajar. Nah ya pedokan ada banyak dan kadang asal lo pernah kembung minta HP. Ya minta HP mengkiriman suruh geba HP na pantar ke baru nggak saja mana HP lengale. Tar ke baru juga ampo dah ya. Ngalelo kita lah keamanan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mau bi orang yang semata itu susah mengeding kabar kompoyan yang pondok umpamanya males. Susah orang yang semata. Sekali kamu ngeding kompoyan bajeng berpondok bunga. Mungkin ada aja cak susah orang yang semata. Cak boleh orang yang semata orang Saudi nurut apa susah beda. Ya menjak. Ya iya, siapa orang kena selok teroneng seneng aja nyaman-nyaman saja di hawa nafsu. Apa mau orang yang seneng kepak ngode kada aja mas santo di babu. Mas santo di babu. Kebalik mungkin ngode dia boceng lagi mas santo tadi orang sebagus orang semonce. Nang TikTok juga temanku. Bagus gitu nak didik nak buan aja. Juga anak-anak ini seran ku botol ini ku buku jo. Iya, lampau lebat yang berandan ada. Bagus sih jangkau. Nak ku botol ini ku buku, kamu berai kok. Berandat. Iya, ya kan? Suruh teku, suruh coba keker, mau keker popo mah. Beran kamu beran betul. Kocak. Dia malah macam buku setia aku dengan kak betul cong. Wah. Malah macam buku setia dia aku nyongki betul. Tadi pong hidiki ngode kan le tahu cak beran betul buku. Lah takku buku macam aku betul cong. Nah, jadi nak dia cara nak didik. Dia je malah gelem aku kitab juga aku ada aku kunte motor. Mau njak nyongki aku karong. Nah iya, malah aku kitab. Tapi hari aku kitab setan aku kitab pedok maksudnya. Kau aku oding hari je bakal molja. Lo nyongki. Lo aku betul. Lo tadi babu, tadi bos. Dia makan ni nang buku re saja buku re. Takut tak dia. Siapa aku mi ayam medo. Siapa aku mi goreng. Siapa aku boleh. Siapa cetet dong. Aku cetet tanah bodok. Aku kantin. Aku radar. Enggak ya. Benar ya, atau aku dengan es krim jo. Anak bina jo kau pun masuk anak bina abung kerobong menyaru. Sabar doa. Jadi ya, tengkon nak neng TikTok kan apa ada lebat, bagus ya. Anak bina jo yang pelun cuti malah. Aku botol, aku buku. Abid ngarat lo nangis. Saya, kocak. Ayo kemas saya sabar kada. Betul, saya seberan. Kocak ya seperti itu. Ayo aku buku setia. Malah aku lo nyongki. Betul. Dari beran betul jong buku lah. Ini dia kia. Tadi dia. Betul. Bi HP beran kemana? Beran betul. Dia mau ngapa itu setia. Pak ku ini nyongki betul. Iya.
Lang ngono ko buku, malah aku lo nyongki beto bisa malah HP make 10 wiki. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkan namang pongmondu kada sapang orang sepanang pondu pa bisa pernahku melarat. Tapi jong lo pernah nang pondu ke kue dak lako jauh jong lo pernah. Jong lo pernah. Dah ya, apalagi nak bine aja. Kalau alim, lo di ilmu mana, pahala ke. Dah ya, karena no, lesek sebilah ke. Dah ya, iya mong laki ni soki. Tapi entro oleh laki soki aja, lakar bisa menghidup bodoh. Siapa sabi ni reng bodoh? Ya penjak. Orang nak kira melereng bodoh tak kau anak norok bodoh. Kau tu pinter orang. Kalau ada orang bina, kau tu pinter. Orang bina je bener kau tu pinter ambil laki. Kau tu alim malah lebih kalem. Daya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Mungkin ayo pong mondok kesempatan belajar, kesempatan cari ilmu. Kesempatan ngaji ya memprai juga tu selesai berarti tanpa abid hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin jang memprai arak surak berai lah buru kan berarti ada je muang betok yang memprai tu selesai dinari pengajian padat soalnya banyak daya berarti produk juga kadang ngajinya yang marina maghrib tok marina asar aja, marina duhur aja, marina sabun aja, beda. Kayak lakon umum atau menghidang dinas yang ngaji agama ku kapi aja. Bahwa itu usul risal alusunah wal jamaah ya tafsir hadis kapi yang lakare pejengah. Daya kare pejengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Munabbah rewakan Ibnu Munabbah yakul Ibnu Munabbah jeung ngocak sangkeun Allah taala abangun Roma nang langit kaping petok kocak baidho nyamana Roma aja nang Roma aja kompol ero-erona orang Islam mong beda orang mate anyar aja papak sambut di roh sebenarnya atas yang sabeli je atanya roh kabeh dama kabaratunya dan maka dari situ masan roja datang semate anyar je daripada baito je tanya akin mau naron aja bagus kan dapat ke baito dan maka permong berasa tetangga lambai itunya dan maka bertang anak dan maka bertang kompo tanya akin nah iya ketika berada tetangga mate jauh aku to salam datang kaya salam datang kaya injak baik-baik saja iya. Ketika di jiang nang akhirat, bener nang akhirat ya, nang langit kaping betok. Gitu. Ada mau strategi dari mobil lo kira percaya. Ngomong ya. Kata-kata iya apa enggak? Kalau yang melafatkan sahabat saat cerita sahabat, masa ngomong enggak? Apa gunanya ngomong masalah dia? Ya penjak. Lagi ngabang di selondak neremah, pola lo cocok bi paham di itu. Nah, mungkin hedang senang tu nyereng, ayo baik-baik lah. Mbak hedang sama mati je tahu. Dek kelakon hedang tu nyereng, tahu. Dari pak bapang bong man paman aja tahu. Li aling kakak sama mati ada itu tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kematian itu bukan akhir, kematian itu adalah awal yang baru gitu. Maka tentunya orang kabin selamat menempuh hidup baru. Mati juga ada selamat menempuh hidup baru kia. Nah iya hidup baru nang akhir alam barzah. Jadi manusianya alam malakut, alam jabarut, alam patoron, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kau beda dengan alam dunia setia. Bakal pindah di alam barzah.
Kayu kotu pada yapsi siap mangkana ngajing ajar ngajar aja kenceran kabeh catet kan. Ya mau ngeda sekolah umum nang luar jauh selalu ngajing lo catat kenceran juga selalu tujuan sekolah umum je dunia aja yang kui paling sekitar tahun mau dapat. Ya itu pun kadang lo yang kui sekali sekolah dunia nang uner nang unesa nang lima santen marina tadi gojek. Lalu yang kui sekali ilmu aja. Penunggun tuh kayak demi malah bejang sayangku. Apa sah? Tahu dah hukum syariat nang masyarakat ada lo liar begitu. Masyarakat ada bisa berbaur dengan ilmu agama, menjadi manusia yang terarah dan terukur karena ada pedoman gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo anu isa kelo adzan kana. Adzan, setereng kau belajar ihsan di bola. Ayo langsung adzan boleh.